Bab 582. Wang Lin melangkah keluar. Setelah bunyi ketiga dari drum, pikiran semua orang dipenuhi dengan gaungnya. Kursinya masih kosong, dan sosok terhormat yang ditunggu semua orang masih belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mengenakan baju besi emas keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menyapu area itu sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluar!" Suaranya seperti guntur yang mengamuk saat bergema di seluruh alun-alun. Semua gerbang terbuka dan berbagai Jenderal Iblis masuk. Jenderal Iblis ini semuanya diikuti oleh para penggarap. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih dari kursi kosong ke arah Jenderal Iblis. Wakil Panglima tertinggi Xuan membuka matanya dan memandang satu orang di antara para Jenderal Iblis dengan marah dan mendengus pelan. Orang yang dia perhatikan adalah Wang Lin. Wang Lin, sambil berjalan di belakang Mo Lihai, mengangkat kepalanya untuk melihat Wakil Panglima tertinggi Xuan sebelum menarik pandangannya. Mo Lihai mengerutkan kening saat dia melihat ke kursi kosong di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aneh, mengapa Kaisar Iblis belum datang?" Saat ratusan Jenderal Iblis berjalan melalui gerbang Iblis Langit dalam dua baris, niat bertarung yang kuat menyebar dari mereka dan memenuhi area tersebut. Pria berarmor emas itu berkata, dengan suara rendah, "Mengikuti perintah Kaisar, peraturannya sama seperti biasanya. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang menantang orang lain." Pria berarmor emas itu kemudian perlahan berkata, "Mereka yang kalah bisa mengeluarkan pembantunya, dan di saat yang sama, mereka yang menang juga bisa mundur dan membiarkan pembantunya menggantikan tempatnya. Menangkan kedua putaran dan Anda melanjutkan. Jika menang dan kalah, kedua belah pihak didiskualifikasi. Selain itu, siapapun yang menang sekali di babak ini tidak dapat menantang orang lain." Suaranya tidak nyaring, tapi masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengar aturan ini, mata Wang Lin menyipit. Meski aturan ini tampak normal, ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Pertumpahan darah ini adalah jika Anda mendapat satu kemenangan dan satu kekalahan, kedua belah pihak didiskualifikasi. Oleh karena itu, semua orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kompetisi ini. Begitu Anda kalah di babak pertama, itu berarti orang yang kalah sudah didiskualifikasi. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah membalas dendam dengan membuat pemenangnya kalah di putaran kedua sehingga keduanya didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati. Wang Lin merenung. Pria berarmor emas itu berbicara sekali lagi. Mungkin ada kematian dalam kompetisi, tapi itu bukan Jenderal Iblis. Setelah seorang Jenderal Iblis mati, maka orang yang membunuh Jenderal Iblis itu akan dibunuh. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pria lapis baja emas itu. Menggunakan persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antar kultivator untuk mendapatkan posisi, jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus mampu berjalan melewati hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan merenung dalam diam. "Aku akan memilih siapa yang memulai." Pria berbaju besi emas menunjuk seseorang dengan tangan kanannya. Orang yang dia tunjuk adalah seorang pria kurus. "Jenderal Iblis Mu Yun, keluar." Orang yang ditunjuk oleh pria berarmor emas itu melangkah keluar dan berjalan ke alun-alun. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus. Matanya cekung dan wajahnya berwarna kuning pucat. Dia berdiri di sana tak bergerak seperti pohon pinus kuno. "Mu Yun."
Orang ini dapat dianggap sebagai 30 teratas di antara para jenderal iblis. Rumor mengatakan bahwa dia mengembangkan metode budidaya 9 kematian 9 kehidupan dan 300 tahun yang lalu dia telah mencapai 5 kematian dan 5 nyawa. Orang pertama sangat kuat, kompetisi umum iblis kali ini menarik. Saya ingin tahu siapa yang akan menantangnya. Harus dikatakan bahwa pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporannya pasti akan dikirimkan kepadanya. Jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 napas waktu, saya akan menunjuk seseorang. Setelah pria lapis baja emas itu berbicara, dia menutup matanya dan tidak lagi mengatakan apapun. Jenderal Iblis kurus itu diam-diam berdiri di sana dan waktu perlahan berlalu. Setelah nafas kelima, seseorang di antara Jenderal Iblis keluar. Saat si Xiao keluar, mata Jenderal Iblis Mu Yun berbinar. Saat dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru, "Si Xiao, Jenderal Iblis si Xiao." Budidayanya dapat dianggap sebagai 3 teratas. Saya ingin tahu apakah itu dianggap intimidasi jika dia mengungkapkannya. Awalnya aku mengira lawan si Xiao adalah Mo Lihai. 300 tahun lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah si Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang si Xiao derita. Penampilan si Xiao hanya bisa dianggap setan. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan Mu Yun, lalu dengan tenang dia berkata, "Mu Yun, kamu bukan lawanku. Turun." Jenderal Iblis Mu Yun mengungkapkan senyuman. Senyuman ini dipadukan dengan penampilannya yang tampak seperti senyuman mayat dan mengeluarkan aura yang sangat gelap. Si Xiao. Tangan kanan Mu Yun terulur dan gas hijau keluar dari jari-jarinya. Terdengar suara mendesis saat 5 helai gas hijau bergerak di sekitar jari-jarinya seperti 5 ular. 5 helai energi iblis hidup dan mati, sepertinya kamu telah menembus alam 7 kematian dan 7 nyawa. Si Xiao memandang Mu Yun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi itu masih belum cukup." Mu Yun mencibir sambil mengulurkan tangan kanannya. 5 ular hijau itu berputar dan tiba-tiba menjulur seperti orang gila ke arah si Xiao. Saat 5 helai gas hijau terbang di udara, mereka menciptakan hembusan angin yang kencang. Di saat yang sama, bau busuk memenuhi udara. Banyak jenderal iblis di sekitarnya menyipitkan mata saat mereka menatap 5 helai gas hijau, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Si Xiao menggelengkan kepalanya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menggerakkan tangan kanannya sambil menunjuk dengan jari telunjuknya, lalu jari tengah, lalu jari manis, dan akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan. Cahaya berbentuk berlian tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan si Xiao dan bertabrakan dengan 5 helai gas hijau milik Mu Yun. Terjadi serangkaian ledakan dan kekuatan dahsyat menghempaskan pasir kemana-mana. 5 helai gas hijau segera dihancurkan oleh cahaya berbentuk berlian. Di saat yang sama, cahaya berbentuk berlian melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu berhenti tepat sebelum tubuh Mu Yun dan meledak. Kekuatan yang diciptakan oleh ledakan menyebabkan wajah Mu Yun segera menjadi pucat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi keterkejutan. Si Xiao menarik tangan kanannya dan dengan tenang berkata, "Aku bilang kamu tidak cukup. Pembantumu bisa keluar." Saat dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar dan seseorang keluar dari kerumunan Jenderal Iblis. Tubuh orang ini sangat besar dan beratnya setidaknya ratusan kilogram.
Tubuh bagian atasnya telanjang, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah berguncang. Dia tiba di hadapan Si Xiao dalam 3 langkah dan tersenyum. Boneka kecil, aku, Tian Lui yang terhormat dari Sekte Roh Raksasa, adalah penolong Jenderal Iblis Muyun. Wang Lin memandangi pria gendut itu. Sekte Roh Raksasa adalah sekte besar di planet Tian Yun. Itu mirip dengan sekte iblis raksasa yang berfokus pada kekuatan mentah. Manusia raksasa itu mengeluarkan raungan dan mengambil 1 langkah ke depan, kemudian energi spiritual surgawi keluar dari pori-pori tubuhnya dan berubah menjadi kabut. Pada saat ini, dia bersembunyi di dalam kabut saat dia menghantam Si Xiao. Tanah bergetar seolah ada puluhan ribu kuda perang yang berlari kencang. Sosok di kabut langit bergerak cepat, dan gelombang nyanyian terdengar. Kemudian kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area sekitar 1000 kaki untuk menciptakan penjara. Ada juga orang gemuk di antara para jenderal iblis. Dia mengenakan pakaian hijau dan memiliki pedang raksasa di belakang punggungnya. Dia memandang orang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan orang ini saat ini sangat mirip dengan roh pedangku. Si Xiao mendengus dingin. Dia bahkan tidak bergerak seolah-olah dia terpaku di tanah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat menunjuk ke kekosongan. Kemudian tangannya membentuk kerucut dan dia menusuk ke depan. Saat dia menunjuk ke kehampaan, untaian energi spiritual iblis terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kerucut yang dia bentuk dengan jari-jarinya. Saat pria gendut itu tiba, tangan kanan Si Xiao menusuk ke depan. Kerucut yang diciptakan oleh jari-jarinya menembus kabut surgawi yang diciptakan oleh pria gendut itu seperti naga yang marah dan mendarat tepat di antara alis pria gendut itu. Si Xiao terlalu cepat. Pria gendut itu mengeluarkan suara gemuruh saat hantaman kuat dari tubuhnya menghilang di bawah kekuatan kerucut. Lalu ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Bang, bang, bang. Saat dia mundur, tanah di bawahnya hancur. Kemudian lelaki gendut itu mundur 3 langkah dan menyilangkan beberapa kaki. Setiap langkahnya, darah dan daging akan meledak dari tubuhnya. Setelah mundur 3 langkah, seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan daging yang tersebar di seluruh alun-alun. 5 benang tipis keluar dari potongan daging dan menyatu dengan tubuh Si Xiao. Tidak ada pertarungan hidup dan mati antara jenderal iblis, tapi kalian orang asing di sini hanya untuk dibunuh. Si Xiao menarik tangannya. Dia bahkan tidak melihat daging di tanah. Sebaliknya, matanya menjadi dingin saat dia melihat ke arah Mo Lihai. Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku? Setelah dia mengatakan itu, semburan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Simulasi dari adegan berdarah tersebut telah membangkitkan semangat semua orang. Mo Lihai memandang Si Xiao dan dengan tenang berkata, "Aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan mengikuti kompetisi umum iblis." Mata Si Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya, matanya beralih dari Mo Lihai ke Wang Lin, dan dia menyeringai. "Kamu, kemarilah dan bermainlah denganku." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Si Xiao dan dengan tenang berkata, "Saya tidak tertarik dengan pertempuran di mana saya tidak bisa membunuh." Si Xiao mendengus dingin. Pria lapis baja emas dengan dingin menatap Wang Lin sebelum berteriak, "Jenderal Iblis Si Xiao, kamu telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak bisa menantang orang lain di babak ini." Si Xiao memandang Wang Lin dan berjalan ke arahnya.
Ketika dia melewati Wang Lin, dia berbisik, "Karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku saat itu." Wang Lin bahkan tidak memandangnya, dan ekspresinya tetap tenang. Pria lapis baja emas menunjuk ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu, keluar." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun. "Jika tidak ada yang menantang dalam waktu 10 napas, saya akan menunjuk seseorang." Setelah pria berarmor emas selesai berbicara, dia menutup matanya. Bab 583. Su Li Guo, Bagian 1. Nafas lembut terbang melewati alun-alun dan meniup debu, menyebabkan pakaian berkibar tertiup angin. Jubah putih Wang Lin mengalir karena angin, membuatnya semakin anggun. Berdiri di alun-alun, Wang Lin menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat tenang. Seolah-olah semua yang ada di hadapannya tidak terlalu penting dan dia hanya seorang pejalan kaki. Suara lembut diskusi terdengar dari orang-orang yang menonton saat Wang Lin melangkah ke alun-alun. Mo Lihai tidak keluar, dan meskipun dia adalah penolong Mo Lihai, akan sangat sulit baginya untuk meraih kemenangan pada akhirnya. Orang ini sangat arogan, tapi dia tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis Si Xiao. Konyol. Sebagai orang luar di tanah roh iblis kami, yang terbaik adalah jangan terlalu sombong, atau satu-satunya jalan bagimu adalah kematian. Sepertinya orang ini masih belum mengerti tempatnya. Saat orang-orang berdebat, Wakil Panglima tertinggi Suan di area tempat duduk utara mendengus pelan. Ada satu orang yang duduk di belakangnya. Orang ini berusia paruh baya dan mengenakan baju besi biru. Penampilannya sangat sederhana, namun ia memberikan kesan keagungan. Setelah orang ini mendengar dengusan Wakil Panglima Suan, dia menoleh dan bertanya, "Wakil Panglima Suan, Anda kenal orang ini?" Wakil Panglima tertinggi Suan tampak murung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak kenal dia." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tetapi orang ini pasti bisa menempati posisi 3 besar, mungkin bahkan nomor 1 pun tidak akan sulit." Pria paruh baya itu terkejut sebelum menoleh untuk melihat Wang Lin dengan hati-hati dan berkata, "Tingkat kultivasi orang ini hanya berada di puncak kultivator pada tahap akhir transformasi jiwa. Saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk menempati posisi pertama." Wakil Panglima tertinggi Suan dengan dingin mendengus dan berkata, "Wakil Panglima tertinggi kuning, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak mendapat tempat pertama, maka aku akan memberimu bendera wakil pertanda surgawi milikku, tetapi jika orang itu mendapat tempat pertama, kamu akan memberiku pil Suan-Suanmu." Pria paruh baya itu terkekeh dan berkata, "Oke, saya ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini hingga membuat Wakil Panglima tertinggi Suan begitu percaya diri." Wakil Panglima tertinggi Suan mencibir dan berpikir, "Jika kamu terluka parah olehnya, kamu juga akan percaya diri ini." Tepat pada saat ini, seseorang dengan cepat keluar dari antara para jenderal iblis. Dia mengenakan baju zirah berwarna tanah, dan meskipun dia tampak tidak bergerak, dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. "Saya harap rekan kerja bersikap sopan dan tidak bertengkar dengan saya untuk posisi penantang." Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya mengungkapkan rasa percaya dirinya. "Jenderal Iblis Aodi, aku seharusnya menduga dia akan muncul dalam pertempuran ini." Orang ini hanya dianggap berada di tengah-tengah kelompok Jenderal Iblis, tapi dia sangat pandai memanfaatkan situasi yang baik.
Meskipun terkadang dia tidak tahu malu, kesempatan ini sempurna. Selama dia menang melawan kultivator ini, itu berarti dia telah mengalahkan Molihai. Selain itu, karena Molihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertarungan untuk bisa melewati ronde pertama. Tidak heran dia meminta untuk bersikap sopan. Jenderal Iblis Aodi menggenggam tangannya pada semua orang, lalu dia memandang Wang Lin dan tersenyum. Sebaiknya kamu menyerah sekarang jika kamu ingin hidup, jika tidak, meskipun kita berimbang, aku masih punya penolong. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, banyak dari Jenderal Iblis itu mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Namun, beberapa Jenderal Iblis memiliki ekspresi berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei diam-diam berdiri di sana sambil dengan dingin menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari melihat ke langit. Dia melirik Aodi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan tandinganku." Aodi terkejut sebelum tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat ke depan dan tertawa lagi. "Orang yang sombong, coba saya lihat apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi sombong." Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan segera menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali, dan dia tidak terkejut sedikit pun. Dia mengangkat kaki kanannya dan maju selangkah. Tanah berguncang hebat. Gelombang fluktuasi menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusatnya, dan sejumlah besar energi spiritual surgawi menyebar mengikuti gelombang kejut tersebut. Pada saat ini, seolah-olah bumi yang diinjak Wang Lin adalah magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan kolom magma yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Setiap pilar magma bagaikan pedang merah yang menembus langit. Aodi dipaksa keluar dari tanah 50 kaki dari Wang Lin, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik pelarian bumi ini digunakan bekerja sama dengan binatang iblis yang terhubung dengan kehidupannya, jadi meskipun musuhnya menggunakan mantra untuk meruntuhkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Faktanya, dia seharusnya bisa mengubah strategi dan menyerang dari samping saat Wang Lin menggunakan mantra itu. Selain itu, bagian yang paling penting adalah bahwa area seluas 10.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya, jadi jika seseorang ingin membuat tanahnya runtuh, setidaknya 10 kali lebih sulit di sini daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati sambil menggunakan teknik pelarian bumi. Saat Si Xiao bertarung, dia dengan cermat mempelajari rute terbaik untuk digunakan. Tapi saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melayang di udara, tatapan Wang Lin seperti pedang tajam yang ditujukan langsung padanya. Saat dia melihat tatapan itu, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa dan perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tidak ragu-ragu untuk segera mundur, dan tangan kanannya dengan cepat meraih keningnya. Namun, saat ini, Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di hadapannya. Tangannya ditutupi simbol abu-abu saat dia meraih tangan kanan Aodi. Ekspresi Aodi berubah drastis. Tangan Wang Lin seperti penjepit besi yang panas. Dia mencoba melepaskan diri tetapi terkejut ketika ternyata dia tidak bisa. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke arah Wang Lin. Saat pedang darah ini muncul, ia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Penyu naga mengaum dan mencoba melahap Wang Lin.
Mata Wang Lin masih tenang. Bahkan sebelum pedang darah mendekatinya, pedang itu bertemu dengan lapisan segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati 800 lebih lapisan, pedang darah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi spiritual surgawi ke tangan kanan Aodi. Energi spiritual surgawi melonjak ke seluruh tubuh Aodi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian yang dilewatinya. Berhenti. Tepat pada saat ini, pria berbaju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi umum iblis membuka matanya dan memperlihatkan tatapan dingin. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia mengirimkan lebih banyak lagi energi spiritual surgawi untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur sekali lagi. Kemudian dia melepaskannya dan tubuh Aodi terlempar jauh karena kelembaman. Saat Aodi terbang di udara, terdengar suara ledakan keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar kabut darah keluar dari tubuhnya. Sakit, sakit yang luar biasa. Inilah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Energi spiritual iblis di tubuhnya melawan energi spirit. Ual surgawi dengan gila-gilaan. Proses pertarungan dua energi membuatnya terasa seperti sedang melalui neraka. Wakil Panglima tertinggi Xuan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat dia melawan Wang Lin. Melihat Aodi seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Kamu berani. Pria berarmor emas itu meraih ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas, dan pada saat ini, seolah-olah dia sedang memegang matahari di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas itu saat dia mengambil langkah dan menghilang. Dia meraih Aodi, yang berada di udara sekali lagi, dan mengguncangnya dengan keras. Aodi merasa seperti terkena kekuatan yang dahsyat ketika gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya dan menyebabkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang datang dari sekujur tubuhnya sekarang beberapa kali lebih hebat dibandingkan saat meridiannya dihancurkan. Wang Lin melepaskan tangannya dan Aodi jatuh ke tanah, menimbulkan debu akibat benturan. Aodi tidak lagi memiliki masa depan, tapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan pada saat ini, tombak emas mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan, sepertinya itu akan menembus langit. Saat benda itu dikirim terbang, Wang Lin merasa benda itu telah terkunci padanya. Saat tertutup, mata Wang Lin berbinar seperti saat dia menyimpulkan batasan. Dia memperlihatkan ekspresi penuh tekad saat telapak tangannya mengenai tombak. Telapak tangan ini menyebabkan tombaknya berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua pukulan telapak tangan berada pada posisi yang berbeda, lalu dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tombak melewatinya. Wang Lin menarik tangan kanannya sambil dengan dingin menatap pria berbaju besi emas dan berkata, "Apa artinya ini, tuanku? Apakah kamu berniat melanggar peraturan?" Meski ekspresi Wang Lin tenang, dia sangat waspada. Tombak emas itu sangat kuat. Pria lapis baja emas itu menatap Wang Lin dengan penuh arti sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat hancur menjadi titik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini, lingkungan sekitar sangat sunyi,
dan semua orang benar-benar tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis dipukuli seperti ini oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, semua meridian dan tulangnya hancur. Orang seperti ini sungguh sia-sia. Tidak mungkin Kaisar Iblis bersedia memberinya pil iblis langit yang sangat berharga, karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka memerlukan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Bagaimana Audi, seorang jenderal iblis, bisa mendapatkan pil ini? Jika Audi ini kalah setelah pertarungan sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya, tapi pertarungan ini diputuskan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai penduduk negeri roh iblis. Harus dikatakan bahwa selain dari beberapa kesempatan, seorang jenderal iblis belum pernah dikalahkan dalam kondisi seperti ini. Adapun seseorang dipukuli seperti ini oleh orang asing, ini adalah pertama kalinya. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara nafas berat datang dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Pandangan mereka terhadap Wang Lin telah berubah total. Bab 584 Su Li Guo, Bagian 2. Orang ini sangat kuat. Seseorang di antara jenderal iblis yang mengeluarkan aura gelap menatap Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia adalah jenderal iblis yang mengembangkan jalur pembantaian, Yu Sen. Aku tidak menyangka Mo Lihai memiliki cadangan yang luar biasa ini. Aku tidak tahu berapa banyak yang bisa dia tahan jika aku menggunakan mantra 7 iblis. Di antara para jenderal iblis, ada seorang pria berambut hitam. Dia menyentuh cincin di jarinya dan menunjukkan senyuman tipis. Kejam. Wakil Panglima tertinggi Suan mengepalkan sandaran tangan, dan hatinya kacau. 8 panglima semuanya memusatkan perhatian mereka pada Wang Lin. Salah satunya mengenakan kemeja hijau. Dia tampak sangat anggun dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman. Dia bertindak sangat bersih dan efisien tanpa membuang waktu. Anak ini cukup bagus. Chen Tao berdiri di samping si Xiao dan menatap Wang Lin. Kakak magang juniornya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat, bisa dikatakan dia sangat kuat hingga menakutkan. Membuang Aodi hanyalah hal kedua. Yang paling mengejutkan Chen Tao adalah telapak tangan yang dikirimkan Wang Lin ke tombak emas. Chen Tao sangat jelas tentang apa itu tombak emas. Dia pernah mendengar dari Olsir sebelumnya bahwa ada mantra yang bisa memanen kekuatan matahari dan memadatkannya menjadi cairan. Olsir sangat memuji mantra ini. Meskipun pria lapis baja emas belum mencapai tingkat budidaya untuk mengubah energi dari matahari menjadi cair, serangan itu benar-benar mengandung kekuatan matahari. Chen Tao percaya bahwa meskipun dia bisa menggunakan telapak tangannya untuk membuatnya bergerak sedikit, mengubah arahnya sepenuhnya hanya dengan 2 telapak tangan seperti yang dilakukan Wang Lin sangatlah sulit. Ini bukan masalah tingkat kultivasi atau energi spiritual surgawi. Ini adalah jenis perhitungan, jenis deduksi. Jika dia berada dalam kondisi ini ketika kami bertarung untuk posisi murid sejati, meskipun saya menang, saya akan terluka parah dan menjadi kultivator pintu tertutup selama 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasi saya akan turun. Chen Tao menarik napas dalam-dalam dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Orang yang paling bahagia di antara semua orang, tentu saja, adalah Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya,
dan dia merasa keputusannya saat itu sangat bijaksana. Dengan hubungan kami saat ini, kami tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin tinggi peluang yang saya miliki. Namun, kepala emas sedang menjadi pengganggu saat ini. Jika suatu hari aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Mendengus dingin bergema di seluruh alun-alun. Dengusan ini bergema di seluruh alun-alun seperti sambaran petir. Gema yang menggelegar ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangannya pada orang yang mendengus dingin. Pria lapis baja emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh Jenderal Iblis akan dibunuh. Melihat Jenderal Iblis Aodi belum mati, aku akan mengampunimu sekali." Pembantu Aodi, keluarlah. Kedua kerumunan di kedua sisi benar-benar terdiam sebelum sebuah suara lemah berkata, "Saya menyerah." Mata pria lapis baja emas itu suram saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Kamu memenangkan ronde ini. Turun." Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melewati para jenderal iblis. Saat dia berjalan melewatinya, beberapa jenderal iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur, memberi jalan untuknya. Ketika Wang Lin tiba di sisi Mo Lihai, mata Mo Lihai berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Saudara Wang Lin, jangan khawatir tentang kepala emas ini, dia hanya seorang kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar menyukaimu, siapa dia?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, jauh di dalam istana di dalam paviliun pedang kekaisaran, pedang kaisar berada di dalam formasi melepaskan semburan nyanyian pedang. Karena itu juga berada di kota kekaisaran pada saat Wang Lin menyerang, merasakan perasaan yang sama yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerang dan menghancurkan orang itu seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun, saat ia terbang ke udara, ia mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, Kaisar Iblis telah menyuruhnya diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi umum iblis, atau dia akan dikirim ke Danau Naga. Memikirkan hal ini, pedang kaisar mengeluarkan beberapa himne pedang yang membuat frustrasi dan ujung pedangnya mengarah ke gerbang setan langit. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya ia berpindah dan berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan langsung menendang kakinya berkali-kali. Setiap kali dia menendang kakinya, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di paviliun pedang dihancurkan karena hanya setelah menghancurkannya barulah sebagian kemarahannya akhirnya sedikit mereda. Saat ini, matanya berbalik. Kaisar Iblis tidak membiarkan pedang kaisar pergi, tapi aku adalah roh pedang, jadi seharusnya baik-baik saja, oke, aku tidak akan menyerang. Aku hanya akan melihat baik-baik makanan tercela itu dan mengingat auranya agar lebih mudah menemukannya. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari paviliun pedang dan menyerang langsung ke gerbang setan langit. Ketika dia hendak tiba di area seluas 10.000 kaki persegi, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan dia mendarat di atas atap gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Saat dia muncul di atas istana, 8 tatapan tampak memandang dengan santai. Tubuh gadis itu bergetar lalu dia menjulurkan lidahnya. 8 tatapan itu berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka menunjukkan senyuman tipis.
Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi umum iblis ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki hubungan dengan Su Li Guo, yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun, Su Li Guo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini, Su Li Guo tidak dengan patut tetap berada di dalam tas berisi tetapi berteriak dalam pikiran Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. Menguasai, biarkan aku keluar, musim semiku akhirnya tiba. Cepat, keluarkan aku. Wang Lin berkata dalam benaknya, ada apa? Tuan, apakah Anda masih ingat pedang kaisar yang mencari Anda? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi aku baru tahu kalau roh pedang itu adalah seorang gadis kecil yang cantik. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu dia menyela kata-kata Su Li Guo dan bertanya, ini. Su Li Guo dengan bangga berkata, dia ada di atas istana di sana. Guru, Anda tidak akan bisa melihatnya, hanya saya yang bisa. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menggigil dan teringat akan gelar Wang Lin sebagai iblis. Lalu dia dengan cepat berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Aku bisa melihatnya karena aku telah mempelajari trik yang bisa digunakan oleh roh pedang dari pedang hitam kecil. Dia mengatakan bahwa roh pedang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain seperti kita bahkan ketika kita berada di dalam tas pegangan. Namun, ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedangnya. Su Li Guo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia segera berkata, Tuan, Anda harus cepat, dia akan melihat ke sini. Guru dapat mengatur ulang dengan yakin, pedang hitam kecil telah mengajariku sebuah trik yang memungkinkanku menyembunyikan aura pedangku sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihatku. Jadi kamu dapat yakin. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menamparkan tasnya dan membuka celah kecil. Tidak ada yang memperhatikan pena. Empilan Su Li Guo, seolah-olah dia adalah hantu yang tidak terlihat. Dia berubah menjadi kepulan asap dan terbang menuju puncak istana. Hehe, cantik kecil, kakekmu Su, saudara Su akan datang. Nenekku, sudah berapa tahun sejak aku bersenang-senang dengan kecantikan yang luar biasa. Karena kecantikan luar biasa itu dirusak oleh Wang Lin, aku pasti tidak akan membiarkan kecantikan kecil ini pergi. Su Li Guo tersenyum cabul saat dia menerkam gadis di atas istana. Gadis itu hendak mencari makanan tercela di antara kerumunan ketika dia menatap dengan heran ke arah Su Li Guo, yang mendatanginya dengan sikap mengancam. Ini benar-benar mengagetkannya. Melihat ekspresi terkejut si cantik kecil, Su Li Guo merasa bangga dan menerkamnya. Gadis itu menatapnya sambil melemparkan tendangan dan sinar energi pedang segera terbang ke arah Su Li Guo. Su Li Guo tersenyum nakal dan berkata, kami berdua adalah roh pedang, jadi tidak perlu bersikap dingin. Dengan itu, tubuhnya berubah menjadi kabut, memungkinkan energi pedang menembusnya. Detik berikutnya, tubuhnya berubah bentuk dan menerkam gadis itu sekali lagi seperti serigala jahat. Gadis itu dengan kejam menatap Su Li Guo. Dia tidak lagi punya waktu untuk mencari makanan itu dan segera terbang. Su Li Guo tertawa dan segera mengikuti. Kemudian kedua roh pedang itu dengan cepat menghilang ke dalam istana. Si cantik kecil, ikuti saja kakak. Jika kamu mengikuti kakak, aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan berpikir aku jelek, aku bahkan punya adik laki-laki, dia dipanggil Little Black. Jawaban yang dia dapatkan adalah seberkas energi pedang. Oh. Si cantik kecil, sepertinya kamu pemarah, tapi itu tidak masalah.
Kakakmu, Suka itu yang kejam. Tuanku pernah berkata bahwa semakin kejam gadis kecil itu, semakin cantik pinggangnya. Sinar energi pedang terbang ke arahnya, dan mengikuti energi pedang ini terdengar teriakan marah. Tuanmu tidak baik, enyahlah. Ah, kamu berani memarahi guru. Hitam kecil, apakah kamu mendengarnya? Bukannya saya ingin Anda membantu saya dengan urusan pribadi saya ingin Anda memperbaiki kesannya terhadap guru, jadi saya harus meminta bantuan Anda. Bantu aku menangkapnya, aku akan berbicara baik dengannya. Jawabannya adalah untaian energi pedang. Saat energi pedang terbang melintasi langit, itu disertai dengan tawa cabul Suliguo. Meskipun keduanya adalah roh pedang, Suliguo awalnya bukan lawannya, tetapi dengan bantuan si hitam kecil, mereka setara, jadi tidak ada yang bisa menang melawan yang lain. Selain itu, kondisi Suliguo yang bersemangat saat ini juga memberinya lebih banyak momentum dan memungkinkannya untuk tampil jauh melampaui kemampuannya. Sebelum aku diubah menjadi iblis oleh iblis itu, aku juga seorang pengganggu. Ah, sudah lama sekali sejak masa-masa indah saat itu. Sekarang aku akhirnya menemukanmu hari ini. Cantik, jangan lari. Tapi senyuman cabul Suliguo tiba-tiba berhenti dan dia meraung. Tidak tahu malu. Kamu kembali ke pedangmu. Aku, Suliguo akan kembali. Di dalam paviliun pedang, pedang kaisar yang berbelit-belit mengamuk dan menghancurkan benda-benda di paviliun pedang. Ia ingin bergegas berkali-kali untuk membunuh tak tahu malu itu, tapi pada akhirnya ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Roh pedang yang tidak tahu malu itu lebih dengki daripada makanan tercela itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.